Halo Misalnya dan teman-teman, hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang percobaan praktikum listrik dinamis. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan konsep tegangan kuat arus dan hambatan bila rangkaian disusun secara seri dan paralel. Selanjutnya, untuk mengukur hambatan lampu bila rangkaian listrik disusun secara seri dan paralel. Jadi pertama-tama mari kita lihat apa itu listrik dinamis. Listrik dinamis itu kondisi di mana arus listrik terus-menerus berubah dalam jangka waktu tertentu. Jadi, listrik bisa mengalir dalam satu arah ataupun bolak-balik. Beberapa konsep dasar listrik dinamis itu ada arus listrik, yaitu aliran elektron atau listrik dalam suatu konduktor. Berarti itu arus yang berjalan dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya ada tegangan, yaitu daya dorong yang membuat listrik mengalir. Yang ketiga ada daya listrik, yaitu energi yang digunakan atau energi yang dihasilkan dari sebuah perangkat listrik untuk memberikan energi pada sebuah rangkaian. Dan yang keempat adalah hambatan, yaitu sebuah resistensi yang mengganggu jalannya arus listrik. Contoh listrik dinamis dalam sehari-hari itu bisa dilihat dari listrik dalam rumah kita, seperti lampu saat kita menyala atau matikan, ataupun heater dan perangkat rumah lainnya. Selanjutnya juga ada kendaraan listrik. Nah, tentu kita juga ada cara untuk mengukur arus listrik dalam sebuah rangkaian dan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian. Namanya itu galvanometer. Jadi tujuannya seperti yang sudah dikatakan, untuk mengukur listrik dalam sebuah rangkaian. Rumusnya itu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dan dikali batas ukur dari galvanometer tersebut. Setelah mengetahui galvanometer, mari kita lihat apa itu rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian elektronik yang disusun secara berurutan. Jadi tidak ada yang bertingkat, sehingga semuanya satu jalan. Artinya, dalam rangkaian tersebut hanya ada satu jalur untuk arus listrik yang berjalan. Contohnya seperti gambar yang bisa dilihat sini, dari lampu ke saklar dan ke baterai lagi. Rumusnya itu V total atau tegangan bisa dicari dengan I total dikali dengan hambatan total. Sedangkan arus listrik total itu bisa dicari dengan V total yaitu tegangan dibagi dengan R total yaitu hambatan. Untuk mencari hambatan total, kita bisa menambahkan setiap hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Sedangkan untuk rangkaian paralel, rangkaian elektronik yang disusun secara sejajar atau bersusun, seperti gambar bawah kanan yang di sini. Jadi mereka tidak dalam satu jalur, tetapi beberapa jalur dan disusun secara bertingkat. Artinya, arus listrik yang bisa berjalan itu memiliki beberapa jalur, bisa dari atas, tengah, atau bawah, seperti pada gambar tersebut. Selain itu, yang harus diketahui dalam rangkaian paralel itu hukum Kirchhoff 1, yaitu pada saat arus listrik masuk dan menemukan cabang, pasti hasil akhirnya setelah menjadi satu lagi, arus listrik masuk itu pasti sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, rumusnya juga tidak jauh beda dengan seri, yang beda hanya untuk mencari R total. Di sini R total bisa dicari dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai berapa banyak hambatan yang ada dalam rangkaian paralel tersebut. Sedangkan untuk tegangan biasa yaitu arus listrik dikali hambatan. Sedangkan untuk arus listrik bisa dicari dengan tegangan dibagi
hambatan. Dalam praktikum ini, alat-alat yang digunakan adalah basic meter, jembatan penghubung, bola lampu, hambatan sebesar 47 ohm dan 100 ohm, saklar, papan rangkaian, catu daya, dan kabel penghubung berwarna merah dan hitam. Pada praktikum ini tidak menggunakan bahan, jadi cuman menggunakan alat-alat saja. Nah, cara membentuk rangkaian seri atau paralel. Pertama-tama, kita gunakan papan rangkaian dan taruh jembatan penghubung sesuai dengan keinginan rangkaian. Kemudian, pasang kabel penghubung merah pada awal rangkaian dan kabel penghubung hitam pada akhir rangkaiannya. Nah, setelah itu kita pasang bohlam atau bola lampu dan hambatan pada rangkaian untuk membentuk rangkaian yang lebih unik. Nah, kemudian hubungkan akhir dari kabel penghubung kepada catu daya. Selanjutnya, nyalakan catu daya dan amati rangkaian yang sudah dibuat. Apabila kita ingin melihat arus listrik atau tegangan pada rangkaian, kita dapat menggunakan basic meter. Untuk mengukur arus listrik dapat dilakukan secara seri dan mengukur tegangan listriknya dapat dilakukan secara paralel. Hasil percobaan, rangkaian seri dan paralel yang kami buat bisa berjalan dan bekerja dengan baik. Arus listrik bisa mengalir pada rangkaian yang tertutup. Sekarang kami akan melakukan perbandingan antara pengukuran yang kami lakukan ketika praktikum dengan perhitungan secara teori atau rumus. Apakah sama atau beda, kami akan bahas. Ya, perbandingan data rangkaian seri. Kami ketahui bahwa V baterai 912 volt dan R total 947 ohm. Sekarang mari kita bandingkan. Hitungan menurut rumus V total 9 V baterai, sehingga V total 912 volt, dan menurut alat ukur V total 912 per 50 dikali 50 sama dengan 12 volt. Sehingga jika kita bandingkan, maka V total 912 volt itu sama persis. Hitungan menurut rumus dan menurut alat ukur itu sama persis. Sekarang kami lanjut ke I total. Menurut hitungan menurut rumus, I total sama dengan V total dibagi R total. Sehingga I total sama dengan 12 volt dibagi 47 ohm dan menghasilkan I total sama dengan 0,25 ampere. Sedangkan menurut alat ukur, I total itu sama dengan 10 per 50 dikali 1 sama dengan 0,2 ampere. Ada perbedaan 0,05 ampere antara hitungan menurut rumus dan menurut alat ukur. Dan kami percaya bahwa ini merupakan hambatan lampu yang kami tidak perhitungkan menurut rumus. Karena hambatan lampu kami abaikan. Sehingga sekarang mari kita hitung hambatan lampu. Nah, pertama-tama kita cari tahu terlebih dahulu tegangan listrik pada AB. Dengan rumus VAB sama dengan I total dikali RAB. VAB sama dengan 0,2 dikali 47 yang menghasilkan VAB sama dengan 9,4 volt. Kemudian kami menggunakan rumus VAB ditambah VBC sama dengan V total. Sehingga VBC sama dengan V total dikurang VAB. Dan VBC itu sama dengan 12 volt dikurang 9, volt. Sehingga kami dapat menghasilkan bahwa VBC sama dengan 2,6 volt. Nah, untuk mengetahui hambatan lampu, RBC sama dengan VBC dibagi I total. Dan RBC sama dengan 2,6 volt dibagi 0,2 ampere. Sehingga kami menghasilkan bahwa RBC sama dengan 13 ohm. Sehingga kami dapat simpulkan bahwa hambatan lampu pada rangkaian seri ini adalah 13 ohm. Ya, sekarang kami akan melakukan perbandingan data pada rangkaian paralel. Kami ketahui bahwa V baterai 96 volt dan R1 sama dengan 47 ohm. Hitungan menurut rumus, V total sama dengan V baterai sehingga V total sama dengan 6 volt. Dan menurut alat ukur, V total sama dengan 31 per 50 kali 10 sama dengan 6,2 volt. Jadi jika kita bandingkan, terdapat perbedaan 0,2 volt.
yang kami prediksi bahwa itu karena kami mengabaikan hambatan lampu pada hitungan menurut rumus. Dan kemudian kami lanjut pada untuk mencari V1 dan V2. Menurut rumus, V total sama dengan V1 sama dengan V2. Sehingga V1 dan V2 itu sama dengan 6 volt. Tetapi menurut alat ukur, V1 dan V2 itu sama dengan 31/50 dikali 10 sama dengan 6,2 volt. Ya, sama seperti yang V total, kami dapat simpulkan bahwa hitungan menurut rumus dan menurut alat ukur terdapat perbedaan 0,2 volt juga. Ya, kami dapat mengatakan bahwa ini karena hambatan lampu tersebut. Dan kemudian kita pindah ke I2. I2 sama dengan V total per R2. Ini menurut rumus. I2 sama dengan 6 volt dibagi 47 ohm. Sehingga I2 sama dengan 0,12 A. Sedangkan menurut alat ukur, I2 sama dengan 6/50 kali 1. Sehingga dapat dihasilkan bahwa 0,12 ampere. Ini dapat kita bandingkan bahwa ini adalah sama persis. I2 sama dengan 0,12 ampere karena tidak ada hambatan lampu. Dan hambatannya yaitu 47 ohm persis. Oleh karena itu, saatnya kita menghitung hambatan lampu. Hambatan lampu dilalui oleh arus listrik 1, I1. Sehingga kita harus mencari I1. Kami telah melakukan percobaan pada hari praktikum dan kami mendapatkan bahwa I1 itu sama dengan 13/50 dikali 1. Sehingga I1 sama dengan 0,26 A. Ini merupakan hasil menurut alat ukur. Dan setelah itu kami tinggal cari tahu RCD sama dengan V total per I1. RCD itu sama dengan 6 volt dibagi 0,26 ampere. Sehingga RCD sama dengan 23,07 ohm. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa hambatan lampu tersebut memiliki hambatan sebesar 23,07 ohm. Setelah melakukan percobaan ini, kelompok kami dapat melakukan analisa dan kesimpulan. Kelompok kami mendapatkan jawaban yang mendekati dengan menggunakan rumus yang tetap, walaupun angka tidak selalu akurat. Akibat faktor-faktor lainnya seperti masalah dalam catu daya, jika dibandingkan rumus dengan nilai ukur yang sudah mendekati, ini menunjukkan bahwa perhitungan secara teori sudah cukup akurat. Tidak hanya itu, jika kita hitung juga dengan hambatan yang ditaruh di rangkaian, nilai arus dan tegangan juga sesuai. Jadi, dalam praktikum ini, kami bisa mengerti bahwa hukum Kirchhoff dan hukum lain-lainnya dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan membuktikan bahwa itu benar. Selama melakukan praktikum ini, kami dapat memahami materi-materi dengan lebih baik seiring dengan rangkaian yang kami buat. Kami juga merasa sangat terpesona akan ciptaan Tuhan yang amat teratur. Alam semesta ini diciptakan dengan sangat detail dan terstruktur oleh pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Dan dari praktikum ini, kami bisa lihat bahwa setiap perbedaan yang kecil atau besar akan ada timbal baliknya. Ini adalah sumber-sumber yang kelompok kami dapatkan untuk melakukan laporan praktikum ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.